Jelajahi dunia membawa Anda ke dalam 10 tempat paling ekstrem di bumi. Tempat air bersih langka, bahaya selalu ada, dan bahkan orang mati berbagi tempat dengan yang hidup. Seperti apa rasanya bertahan hidup di sini? Mari kita cari tahu. 10. Daerah Kumuh Dharavi, Mumbai, India. Di jantung kota Mumbai yang padat terletak Dharavi, sebuah daerah kumuh yang begitu luas dan padat sehingga terasa seperti kota tersendiri. Masuklah ke dalam dan Anda memasuki labirin lorong yang lebarnya hampir tidak cukup untuk satu orang. Diapit oleh dinding yang lapuk dan atap yang ditambal dengan lembaran timah, terpal, dan sisa kayu. Di atas kepala, kanopi kabel listrik yang kusut berdengung pelan, dan udara dipenuhi dengan campuran aroma masakan, asap industri, dan saluran air terbuka. Antara 400.000 dan 1 juta orang berdesakan di lahan seluas 5 km persegi, menjadikan Dharavi salah satu tempat terpadat di dunia. Hidup di sini adalah perjuangan sehari-hari melawan kelangkaan. Air bersih seringkali berasal dari keran umum, dibawa pulang dalam kendi plastik. Drainase hampir tidak ada, dan selama musim hujan, air banjir setinggi lutut bercampur dengan limbah, menyebarkan penyakit dengan cepat. Terlepas dari kesulitan, Dharavi juga merupakan sarang produktivitas. Sekitar 15.000 pabrik dan bengkel kecil menghasilkan barang-barang kulit, tembikar, tekstil, dan bahan daur ulang. Bisnis-bisnis ini memberikan pendapatan penting, namun juga menciptakan polusi dan kondisi kerja yang berbahaya. Pekerjaan biasanya informal, bergaji rendah, dan melelahkan secara fisik, sementara pendidikan tetap tidak terjangkau bagi banyak anak. Keluarga mewariskan keterampilan bertahan hidup mereka dari generasi ke generasi karena pergi jarang menjadi pilihan. 9. Favela Kota Tuhan, Rio de Janeiro, Brasil. Di Kota Tuhan di Rio de Janeiro, udaranya penuh dengan kontradiksi. Irama samba dan tawa terjalin melalui jalan-jalan, hanya untuk dihancurkan oleh semburan tembakan yang tiba-tiba. Favela ini, yang selamanya terukir dalam memori global oleh film pemenang penghargaan City of God, adalah rumah bagi ratusan ribu orang yang dijejalkan ke dalam rumah-rumah batu bata dan beton improvisasi yang dibangun di atas tanah apapun yang dapat diklaim. Gang-gang berliku seperti pembuluh darah, dan dinding-dindingnya dicat dengan warna-warna cerah yang menyembunyikan perjuangan di dalamnya. Di sini, air bersih sering dijatah, sanitasi tidak merata, dan perawatan kesehatan adalah hak istimewa yang hanya dapat diakses oleh beberapa orang dengan mudah. Perekonomian didominasi oleh perdagangan narkoba, perdagangan yang memicu perang wilayah yang konstan antara geng-geng bersenjata berat. Intervensi polisi membawa campuran ketegangan antara kelegaan dan ketakutan. Meskipun mereka mungkin untuk sementara waktu mengurangi kekerasan, mereka juga berisiko menyebabkan kerusakan tambahan di jalan-jalan yang ramai. Bertahun-tahun korupsi dan ketidakpercayaan telah membuat penduduk merasa terjebak di antara kekuatan saingan yang tidak satupun dari mereka menawarkan keamanan yang nyata. Bagi anak-anak, tumbuh di Kota Tuhan berarti belajar membedakan antara suara petasan dan suara tembakan sebelum mereka menguasai membaca. Sekolah-sekolah penuh sesak dan peluang untuk melepaskan diri dari siklus kemiskinan jarang terjadi. Namun, di tengah bahaya, kehidupan berkembang. Pasar-pasar jalanan dipenuhi dengan buah-buahan segar, ikan, dan kerajinan tangan. 8. Kampung Jakarta, Jakarta, Indonesia. Kampung-kampung di Jakarta adalah lingkungan padat dan luas, di mana ruang antara rumah-rumah seringkali hanya cukup lebar untuk 2 orang berdesakan lewat. Di atas, atap-atap improvisasi dari seng, plastik, dan kayu menekan begitu dekat sehingga cahaya siang hampir tidak menyaring ke tanah yang lembab.
permukiman informal ini, rumah bagi jutaan orang, mencakup lebih dari setengah ibu kota Indonesia dan sangat kontras dengan cakrawala kaca dan baja di pusat kota. Hidup di sini berarti menghadapi tantangan sehari-hari yang dimulai dengan kepadatan penduduk dan meluas ke sanitasi yang buruk dan risiko banjir yang selalu ada. Selama musim hujan, air banjir mengalir deras ke kampung-kampung, membawa sampah dan limbah ke dalam rumah. Banyak dari komunitas ini dibangun di sepanjang sungai yang tercemar atau di samping jalur kereta api yang sibuk, dengan anak-anak bermain hanya beberapa meter dari bahaya. Masalah penurunan Jakarta, lebih dari 25 cm setahun di beberapa distrik, menggantung di atas kampung-kampung seperti bencana yang lambat. Setiap musim hujan mengancam untuk mengklaim lebih banyak tanah, mendorong keluarga untuk membangun kembali atau pindah ke ruang yang sudah sempit. Namun, kampung-kampung itu penuh dengan kehidupan dan warna. Pedagang kaki lima menjual sate yang mendesis dan semangkuk sup bakso yang harum. Anak-anak berlomba melewati genangan air tanpa alas kaki, tertawa meskipun lumpur memercik ke kaki mereka. Tetangga berbagi makanan, peralatan, dan cerita, membangun ikatan yang membantu mereka bertahan hidup. Yujua, kota Khayelitsha, Cape Town, Afrika Selatan. Terbentang di hamparan datar dan berpasir Cape Flats, Khayelitsha berkilauan di bawah matahari Afrika dengan ribuan atap logam bergelombang. Dibentuk di bawah apartheid sebagai tempat untuk secara paksa memindahkan warga kulit hitam dari lingkungan kulit putih, tempat ini telah berkembang menjadi salah satu komunitas terbesar dan termiskin di Afrika Selatan. Jalan tanah sempit berkelok-kelok di antara gubuk berdinding seng, tempat warga tinggal tanpa akses yang dapat diandalkan ke air bersih, listrik, atau sanitasi yang layak. Kejahatan adalah bagian dari ritme harian di sini. Tembakan di malam hari sangat umum, sehingga warga dapat mengetahui kaliber senjata hanya dari suaranya. Perampokan, penyerangan, dan kekerasan geng membuat orang selalu waspada. Patroli polisi jarang terjadi, dan ketika mereka datang, ketidakpercayaan seringkali membekas dari hubungan yang tegang selama bertahun-tahun. Pekerjaan sulit ditemukan, tingkat pengangguran tinggi, dan mereka yang memiliki pekerjaan seringkali bergantung pada pekerjaan yang tidak stabil dan bergaji rendah. Sekolah-sekolah kekurangan dana, penuh sesak, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan semua anak yang memimpikan sesuatu yang lebih. Namun demikian, Khayelitsha berdengung dengan kehidupan. Aroma daging yang mendesis di atas api berai terbuka menguar di jalan-jalan. Pedagang meneriakkan harga mereka untuk sayuran segar dan pakaian bekas. Kelompok masyarakat mengorganisasi pembersihan, melukis mural, dan menjalankan program untuk menjauhkan kaum muda dari geng. Sam, Distrik Tondo, Manila, Filipina. Tondo adalah distrik dengan kepadatan penduduk tertinggi di bumi, di mana lebih dari 600 orang dapat berbagi ruang seluas satu lapangan sepak bola. Terletak di barat laut Manila, Tondo adalah jaringan luas dari gang-gang sempit, rumah-rumah darurat, dan kios-kios pasar yang ramai. Banyak tempat tinggal ditambal dari sisa kayu, timah berkarat, dan bahan-bahan bekas, seringkali bertengger berbahaya dekat dengan tumpukan sampah besar. Bagi banyak warga, memulung di tempat pembuangan sampah ini untuk mencari makanan atau bahan daur ulang adalah cara bertahan hidup sehari-hari. Sanitasi hampir tidak ada. Sebagian besar rumah tidak memiliki toilet, air mengalir, dan ventilasi, menciptakan kondisi ideal untuk penyebaran penyakit seperti kolera, tuberkulosis, dan demam berdarah. Kejahatan tertanam dalam kehidupan sehari-hari dengan geng dan pencurian kecil yang menimbulkan ancaman konstan. Mungkin aspek paling surreal dari Tondo adalah ribuan orang tinggal di dalam kuburan. Di pemakaman utara Manila dan pemakaman La Loma, keluarga menempati mausoleum, mengubah makam
menjadi ruang tamu dan tempat tidur darurat. Ruang bawah tanah yang besar menjadi ruang tidur bersama, dan batu nisan berfungsi ganda sebagai meja dapur. Anak-anak bermain petak umpet di antara batu nisan, sementara orang tua memasak makanan di samping tempat peristirahatan orang mati. Bagi sebagian orang, merawat kuburan adalah biaya hidup bebas sewa. Bagi yang lain, itu hanyalah satu-satunya pilihan yang tersisa di kota yang terlalu padat. Ing, Cité Soleil, Port-au-Prince, Haiti. Cité Soleil atau Kota Matahari berdiri sebagai salah satu lingkungan termiskin dan paling berbahaya di belahan bumi barat. Lebih dari 400.000 penduduk tinggal berdesakan di kurang dari 22 km persegi, di rumah-rumah yang terbuat dari blok beton, logam bergelombang, dan bahan-bahan yang diselamatkan. Jalan-jalan sempit dan tidak beraspal membentang di sepanjang kanal drainase terbuka yang dipenuhi sampah dan air yang menggenang, tempat nyamuk berkerumun dan penyakit membusuk. Air bersih dan listrik adalah kemewahan langka. Banyak keluarga bertahan hidup dengan 1 kali makan sehari, dan kekurangan gizi adalah hal yang umum, terutama di kalangan anak-anak. Kekerasan adalah kehadiran yang konstan. Geng saingan mengendalikan berbagai bagian lingkungan, dan tembakan dapat meletus kapan saja, memaksa penduduk untuk bersembunyi di dalam rumah. Patroli polisi jarang dan sering tidak dipercaya, meninggalkan seluruh komunitas untuk mengurus diri mereka sendiri. Pendidikan langka, dan kesempatan kerja bahkan lebih langka. Mereka yang menemukan pekerjaan sering bekerja dalam pekerjaan informal, bergaji rendah, tanpa jaminan. Penyakit seperti kolera menyebar dengan cepat karena sanitasi yang buruk, dan perawatan kesehatan berada di luar jangkauan banyak orang. Terlepas dari tantangan ini, Cité Soleil tidak tanpa ketahanan. Pasar jalanan masih ramai dengan aktivitas, menjual buah-buahan, ikan, dan barang-barang buatan tangan. 4. Ciudad Bolívar, Bogotá, Kolombia. Terletak di perbukitan selatan Bogota yang curam, Ciudad Bolívar membentang seperti kain perca. Rumah berwarna-warni terlihat dari kejauhan. Dari dekat, cat cerah tidak dapat menyembunyikan kemiskinan atau bahaya. Banyak penduduk tiba di sini setelah melarikan diri dari konflik bersenjata selama beberapa dekade di Kolombia, hanya untuk menemukan diri mereka dalam perjuangan yang berbeda. Distrik ini dilanda pengangguran tinggi, sekolah yang kekurangan dana, dan perawatan kesehatan yang tidak memadai. Penyakit yang dapat dicegah merenggut nyawa, dan banyak keluarga bertahan hidup dengan pekerjaan informal yang hampir tidak menutupi makanan dan sewa. Aktivitas geng tersebar luas. Perang wilayah antara kelompok saingan membuat jalan-jalan tertentu berbahaya untuk diseberangi, dan perampokan sering terjadi. Kehadiran polisi tidak konsisten, dan kepercayaan antara penegak hukum dan penduduk rapuh. Terlepas dari tantangan tersebut, kehidupan di sini jauh dari kata diam. Pedagang kaki lima menggoreng empanada dan menjualnya kepada orang yang lewat. Mural menghiasi dinding yang runtuh dengan pesan harapan, dan kelompok masyarakat menyelenggarakan acara untuk menjauhkan kaum muda dari perekrutan geng. Ciudad Bolívar adalah studi tentang kontras, tempat kesusahan dan kreativitas, ketakutan dan semangat komunitas. 3. Agbogblosi, Accra, Ghana. Asap tebal dan beracun menggantung di atas Agbogblosi, sebuah lingkungan di Accra yang dikenal sebagai tempat pembuangan limbah elektronik terbesar di dunia. Di sini, sekitar 40.000 penduduk mencari nafkah dengan membongkar komputer, TV, dan elektronik bekas lainnya yang dikirim dari seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mengekstrak logam berharga seperti tembaga. Tetapi prosesnya mematikan, membakar kabel, dan komponen melepaskan asap beracun yang menyelimuti masyarakat. Tingkat polusi di sini melebihi batas aman lebih dari 100 kali lipat, mencemari udara, tanah, dan air.
Banyak pekerja adalah pria muda dan bahkan anak-anak yang hanya menghasilkan cukup uang untuk bertahan hidup, tetapi mengorbankan kesehatan mereka dalam prosesnya. Penyakit pernapasan, penyakit kulit, dan keracunan timbal adalah hal biasa, sementara air minum bersih langka. Terlepas dari bahaya tersebut, Agbogblosi tetap menjadi pusat aktivitas dengan pasar yang ramai dan rasa komunitas yang kuat. Orang-orang beradaptasi karena mereka harus kelangsungan hidup bergantung padanya. Namun, biaya jangka panjangnya sangat mengejutkan karena harapan hidup di sini jauh di bawah rata-rata nasional. 2. Korail Slum, Dhaka, Bangladesh. Di Korail, permukiman kumuh di Dhaka, jalan setapak sempit berkelok-kelok seperti urat nadi melalui lautan gubuk beratap seng. Keluarga berdesakan di kamar-kamar tunggal. Seringkali lebih dari 10 orang berbagi ruang kecil yang sama untuk tidur, memasak, dan hidup. Banyak rumah yang terletak tepat di atas kanal limbah terbuka, di mana baunya konstan dan memuakan. Air diambil dari pompa komunal, tetapi seringkali tidak bersih. Toilet langka dan kurangnya sanitasi memicu wabah diare, kolera, dan penyakit lain yang dapat dicegah. Kejahatan adalah realitas yang harus dihadapi warga setiap hari. Pencurian, perselisihan geng, dan kekerasan sesekali membuat keselamatan menjadi perhatian utama. Terlepas dari kesulitan, Korail adalah tempat dengan energi yang tak henti-hentinya. Pedagang kaki lima menjual makanan ringan yang digoreng. Anak-anak saling mengejar melalui ganggang, dan bengkel-bengkel kecil berdengung dengan tenaga kerja. Namun, perjuangan untuk mendapatkan kebutuhan dasar membayangi segala rasa normalitas. Peluang untuk keluar dari kemiskinan sangat tipis. 1. Permukiman kumuh Kibera, Nairobi, Kenya. Kibera bukan hanya permukiman kumuh terbesar di Nairobi, tetapi juga salah satu yang terbesar di seluruh Afrika. Terhampar di pinggiran kota, permukiman ini menampung sekitar 200.000 hingga lebih dari 1 juta penduduk, tergantung pada siapa yang Anda tanyai. Kepadatan penduduk sangat ekstrim, dengan rumah-rumah darurat yang berdempetan begitu rapat sehingga bergerak di antara mereka. Berarti menavigasi jalan tanah berliku yang hampir tidak cukup lebar untuk 1 orang. Air bersih adalah komoditas langka, dan sebagian besar rumah tangga tidak memiliki toilet, melainkan mengandalkan buang air besar di tempat terbuka atau jamban lubang bersama. Hal ini menyebabkan seringnya wabah kolera dan penyakit lainnya. Layanan kesehatan minimal, dan banyak yang meninggal karena penyakit yang dapat diobati hanya karena bantuan datang terlambat. Jika bantuan itu datang sama sekali, panasnya menyesakan, terutama selama musim kemarau, dan debu melapisi segalanya. Kejahatan merajalela dengan perampokan dan penyerangan menjadi ancaman paling umum. Meskipun demikian, Kibera hidup dengan pasar, musik, dan pertemuan komunitas, bukti bahwa orang akan membangun kehidupan bahkan dalam kondisi yang paling keras sekalipun. Bagi pengunjung, pengalaman itu bisa sangat membebani, menawarkan pandangan yang tidak difilter tentang kemiskinan perkotaan. Dari gurun beracun hingga kota-kota yang penuh sesak, tempat-tempat ini menunjukkan seberapa jauh manusia akan bertahan hidup. Mana yang paling mengejutkan Anda? Bagikan pemikiran Anda di bawah ini. Saya ingin mendengar pendapat Anda.